Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend semuanya. Hari ini udah hari Minggu. Kita akan ada update untuk Bitcoin. Dan before kita update, kita pengen kasih tahu dulu kalau next week ada beberapa event yang perlu dipantau. Pertama, Treasury Secretary Yellen akan speak pada hari Senin jam 10 malam. Kemudian di hari Selasa akan ada rilis CB Consumer Confidence, artinya ini hubungannya dengan inflasi. Dan hari Rabu itu nggak terlalu banyak activity. Yang paling besar itu ada The Fed ya. Salah satu anggota The Fed, Waller, itu akan speak. Dan yang paling penting yang perlu di-note adalah di hari Kamis karena akan ada rilis GDP data. Dan kita akan mengadakan live streaming pada hari Rabu kemungkinan ya. Jadi thank you banget buat yang buat yang sebelumnya sempat voting ya soal ini. Jadi saya putuskan untuk kita, kita adakan live streaming aja deh untuk menyambut GDP ini. Jadi kita akan ada pembahasan di live streaming itu terkait dengan sedikit forecast lah untuk GDP dan gimana dampaknya serta apakah price sudah in pada saat orang-orang sudah mendapati sentimen terkait dengan GDP tersebut. Nah, selain itu, kita akan ada pembahasan dua artikel penting yang saya pengen note. Yang pertama adalah Yellen, ini baru aja dirilis sekitar kemarin ya teman-teman sekalian. Yellen jadi mengatakan bahwa dia meyakini bahwa inflasi itu nggak akan naik lagi ya. Jadi kalau kata dia, nggak ada tanda-tanda akan ada peningkatan inflasi lagi untuk jangka waktu menengah. Dan sebenarnya kalau misalnya dibilang seperti ini, saya pun cukup setuju. Salah satu reasonnya adalah kenaikan suku bunga The Fed sendiri itu sudah terjadi dan sudah cukup tinggi ya selama beberapa kenaikan terakhir. Jadi memang kalau menurut pandangan saya untuk dolar saat ini mungkin masih akan ada penguatan. Karena kenaikan suku bunga masih bisa berlangsung sampai dengan awal tahun depan bahkan. Akan tetapi yang menarik itu adalah inflasinya. Ya, kemungkinan inflasinya dia nggak bilang akan naik, tapi dia juga nggak bilang akan turun segera. Jadi ini semacam tricky statement lah ya kalau menurut pandangan saya. Saya ada sempat baca ya overallnya, tapi menurut saya yang paling perlu di-note adalah ini sih ketika dia bilang seperti itu. Jadi saya rasa narasi untuk meyakinkan publik bahwa inflasi saat ini sudah mulai akan mendekati angka puncaknya itu sudah mulai akan dibangun. Jadi mungkin price akan mulai shifting dan kita coba lihat dulu nanti bagaimana ya tambahan informasi dari anggota The Fed dan si Janet Yellen sendiri. Dia masih akan speak lagi pada hari Senin mendatang. Alright, so next one, ini sebenarnya sedikit ada forecast ya tentang GDP di kuartal ketiga ini. Apakah akan bertumbuh? So far sih kalau misalkan dilihat, perkiraan sementara itu akan ada pertumbuhan sekitar 2% ya. In July through, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, tadi saya ada sempat baca-baca ya. Sebetulnya ini semacam analisa lah ya dari berbagai informasi yang sudah didapatkan, yang sudah di research sebelum-sebelumnya. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari yang di forecast sendiri, sementara ini dia akan naik dari minus 0,6%, artinya plus 2,1%. Jadi kalau misalkan berdasarkan status technical recession, ini kan berarti setelah dua kuartal berturut-turut ya, GDP-nya itu terkontraksi atau minus, berarti itu sebetulnya sudah terjadi recession. Nah, kalau misalkan ternyata pada rilis GDP berikutnya itu sudah mulai recovery bahkan sampai 2,1%, ini bakal bagus banget. Dan anggapannya mungkin kita kalau misalkan dibilang kemarin resesi, 6 bulan terakhir resesi, berarti sekarang sudah melalui fase resesinya. Tapi memang ya resesi ini adalah pembahasan yang saat ini menurut saya cukup sensitif karena banyak banget dibahas sama orang-orang juga, kemudian influencer, bahkan sekarang saking viralnya sampai saya tahu ya sampai ada yang kemarin kan pembahasan dari salah seorang lah ya. Pokoknya diviralkan lah ya, dibikin menakutkan. Jadi sebenarnya ya itu nantilah pada saat live streaming kita akan bahas juga bagaimana soal resesi. Karena judulnya kali ini kan Bitcoin, jadi kita akan bahas untuk Bitcoinnya. Nah, jadi untuk next week itu ada beberapa event yang mungkin saja bisa menjadi salah satu faktor penggerak dari harga Bitcoin. Dan yang paling penting adalah apakah Bitcoin bisa keluar dari range yang saat ini sedang terbentuk ya. Kita udah lihat ini udah sideways cukup panjang, udah cukup lama. Dan
sebetulnya kalau misalkan untuk saya pribadi, ini mungkin saya sharing aja ya sama teman-teman sekalian. Jadi kalau saya personally mau long, enaknya tunggu ada konfirmasi, break dulu, sehingga bisa dibilang kita mendapatkan sentimen yang cukup bagus, cukup positif, dan sudah bisa dikonfirmasi pada breaknya itu. Tapi kalau misalkan belum, saya rasa akan sulit untuk harga bisa perform naik ke atas, karena ketika break terjadi itu akan mengundang lebih banyak massa untuk beli. Tapi kalau misalkan break tidak terjadi, akan sulit ya. Bahkan dengan kondisi yang kita terakhir updatekan ke teman-teman soal rekor terbarunya Bitcoin ya. Jadi volatilitas indeksnya Bitcoin itu sudah berada di area atau indeks yang cukup rendah, dan ini yang terlama so far. Nah, itu yang perlu dinotis sama kita semua. Jadi bisa dibilang pergerakan saat ini sangat-sangat parah dan sangat-sangat sideways. Dan ini yang terbaru ya. Nah, oke. And then kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly-nya, ya ini sebenarnya mungkin update kali ini akan lebih fokus ke arah time frame hourly, karena kita ngelihatnya di daily ya gitu-gitu aja ya. Nah, yang paling penting yang perlu di-note adalah pertama masih sama, area imbalance sudah berhasil di-fill. Kemudian kita ngelihat ada reaksi demand di sana, marketnya rebound sangat signifikan. Kemudian kalau teman-teman perhatikan saat ini itu terdapat potential ascending formation ya. Jadi ada ascending triangle formation, dan kalau misalnya berdasarkan teori sendiri, ascending triangle sih umumnya lebih ke arah break ke arah atas. Jadi kalau misalkan dia breakout dari resistance, sebetulnya sih next potential target akan ada di 19.300, karena sebelumnya ini merupakan area resistance ya. Let's say dia reject, kemudian dia testing level resistance sebelumnya dan diubah menjadi support, masih ada trend line ya. Trendline yang masih bisa mereject Bitcoin juga, karena ini trendline-nya menurut saya cukup valid dan cukup powerful ya. Sudah menjadi trendline yang cukup awet dari tanggal 6 Oktober lalu. Tapi gimana kalau misalkan dia berhasil break dari sana? Oke, we still have a couple of resistance. Jadi ada di sini ya, kemudian tambahin lagi ada lagi di atasnya di sini teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa bilang temboknya itu cukup tebal lah untuk si Bitcoin ini bisa betul-betul back to bullish. Jadi untuk sementara waktu, kalau misalkan saya personally ngelihat harganya naik, mungkin saya akan lebih prefer untuk mencari peluang untuk melakukan short dulu, karena ya itu salah satu privilege juga ya kalau misalkan teman-teman trading di futures market. Kalau misalkan teman-teman yang tradingnya di spot market mungkin bisa manfaatin BTC down. Jadi belum ada reason yang tepat kalau menurut saya untuk melihat Bitcoin ini benar-benar back to bullish, at least until GDP nanti ya. Karena ini menurut saya juga faktor penentu, karena harusnya kalau misalkan GDP di sini ada rilis data yang mungkin mengejutkan, harusnya bisa berpengaruh nih terhadap suku bunga daripada The Fed yang akan dinaikkan pada November mendatang. Dan itu pun menjadi highlight untuk para investor serta para pelaku pasar untuk saat ini. Ya, jadi itu saat ini yang saya mungkin personally perhatikan. Kalau weekend nggak terlalu banyak activity. Yang pasti kalau misalkan Bitcoin turun, kemarin kita udah bahas juga potential areanya. Jadi make sure kalian follow YouTube channel saya, Instagram, subscribe jangan lupa. Jadi promosi ya teman-teman ya. Dan ya follow terus update-nya day by day, karena kita di sini berusaha bisa mungkin semaksimal mungkin untuk memberikan gambaran dan potential yang bisa terjadi pada market kepada teman-teman sekalian para subscribers. Jadi once again, thank you very much for watching. Mudah-mudahan kalian enjoy dengan informasi yang saya deliver, dan perhatikan sekali lagi ke teman-teman ini. Kalau kita lihat ya, sedikit kesimpulan sebelum saya tutup. Overall we are still in the downtrend ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga sebagai descending channel yang besar, dan pergerakan kita bisa aja seperti ini. Oke, jadi kita testing lagi sampai ke area imbalance-nya di bagian bawah sini, karena memang demand besarnya ada di sana. Alright, so I think that's it everyone. Thank you very much for watching. I see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend. Cheers guys, and bye bye.